Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast bersama saya, Ferdian Permana, MPsi, psikolog klinis. Hari ini kita masuk ke Tanya Jiwa Podcast season ketiga dan episode kedua. Sebetulnya jedanya cukup panjang ya, dari season yang kedua, season yang pertama, sampai ke season yang ketiga ini. Karena ada perubahan sistem, tadinya itu di Spotify for Podcaster gitu ya. Tapi ternyata menurut saya malah sekarang jadi lebih ribet gitu ya. Jadi ya sudahlah, saya pindah platform. Saya lebih fokus sekarang nguploadnya itu di YouTube. Mulai fokus lah ya untuk di YouTube karena Spotify kok susah banget gitu untuk masuknya. Tapi ya sudah, tapi tetap nanti akan saya coba usahakan untuk upload podcast ya di Spotify dan juga aplikasi Noise. Tapi sementara ini saya utamakan dulu untuk masukkan ke YouTube. Semoga banyak yang mendengarkan, banyak yang mungkin memberikan komentar, like, comment, subscribe. Ya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan supaya kita bisa tetap termotivasi untuk membuat konten-konten mengenai edukasi psikologi. Oke, kita masuk ke isi dari podcast hari ini. Season kedua, episode ke berapa ya kalau nggak salah? Kalau nggak salah bukan dua deh, tapi season pertama gitu. Saya pernah membicarakan di sesi 9 itu ada tentang kecemasan atau anxiety disorder. Dan di sana saya sudah cukup menjelaskan panjang ya, tapi mungkin bagi kalian yang belum pernah mendengarkan, bisa mendengarkan season ketiga dan episode kedua ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kecemasan atau gangguan kecemasan, anxiety disorder. Kenapa saya terkesannya seperti memisah-misahkan antara kecemasan dan anxiety disorder dan gangguan kecemasan? Karena memang mereka ini adalah dua hal yang berbeda antara kecemasan dan anxiety, antara gangguan kecemasan dan juga, oh sorry, antara gangguan cemas dengan cemas itu beda. Anxiety dengan anxiety disorder itu beda juga, gitu loh. Ya, kurang lebih paham ya? Bukan cuma beda kalimat atau beda kata, tapi secara isi juga beda. Gini, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu cemas atau kecemasan atau anxiety. Anxiety atau kecemasan itu adalah rasa takut atau cemas berlebihan yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari. Oke? Tanda-tandanya apa? Seringkali ditandai secara fisik. Secara tubuh kita merasakan juga ada terganggu gitu. Misalnya otot kita terlalu tegang di berbagai titik ya. Bisa di pundak, bisa di leher, bisa di eh, mata gitu ya, atau di kepala, tegang gitu ya. Kemudian ada tension gitu, rasanya seperti sangat-sangat apa ya, tight gitu rasanya. Tegang, sangat-sangat mengganggu gitu. Kemudian ada sakit kepala, mual, muntah, kemudian ada rasa takut yang berlebihan, overthinking, restlessness, rasa nggak bisa tenang gitu ya, mudah lelah, sulit fokus, sulit tidur, makan juga seringkali terganggu gitu ya. Kadang itu sampai pandangan kita blur, mulutnya kering, kita sulit menarik nafas, sulit bernafas normal, terengah-engah, tidak bisa perform dengan baik dalam pekerjaan, olahraga, atau bersosial, kita menarik diri, di rumah terus gitu ya. Banyak gejala dari kecemasan itu sendiri yang kita rasakan secara fisik langsung gitu loh. Karena apa? Karena kecemasan ini itu bukan sekedar ada di pikiranmu. Kalau kebanyakan orang itu kan bilang katanya, oh itu cemas itu cuma di kepalamu saja, udah pikiranmu diubah,
Habis itu nanti kamu nggak akan merasa cemas lagi gitu. Memang secara teori bisa aja, tapi secara prakteknya kalau kita hanya menyuruh orang untuk udah nggak usah cemas, nggak usah takut, udah nggak usah dipikirin, nggak usah overthinking, nggak bisa, nggak bakal berubah gitu loh. Karena ini tuh bukan sekedar masalah pikiran, tapi secara fisik itu benar-benar kita rasakan ada sesuatu gitu loh. Ya, kemudian apa bedanya antara anxiety dengan anxiety disorder? Antara kecemasan dengan gangguan kecemasan. Ketika sudah disorder atau sudah gangguan, kita itu perlu sadari bahwa berarti levelnya itu sudah jauh lebih tinggi. Karena setiap orang itu sebetulnya mengalami banyak sekali kecemasan dalam hidupnya. Setiap orang pasti mengalami kecemasan dalam satu atau dua titik fase dalam hidupnya. Pasti, bahkan bisa lebih sih. Karena setiap orang pasti punya stresornya masing-masing. Tapi bisa menjadi anxiety disorder ketika sudah sangat-sangat overwhelming atau sudah sangat-sangat tidak bisa dibendung lagi gitu. Ketika stresornya itu sudah sangat besar. Entah itu stresor karena habis ditinggalkan seseorang yang dia cintai, kehilangan anggota keluarga, atau mengenai pekerjaan, ada sakit keras misalnya, atau mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan finansial misalnya, itu juga stresor kan. Tapi masing-masing orang stresornya bisa beda-beda. Oke? Jadi kita tidak bisa menentukan setiap orang secara general itu kenapa dia mengalami kecemasan. Ya, antara itu, tapi tiap orang beda-beda sehingga kita nggak bisa men-pinpoint langsung tanpa memeriksa orangnya gitu. Ya, karena stresornya ada masing-masing, level stresnya juga bisa beda-beda. Nah, ketika stresornya itu nggak terbendung lagi, kita sebagai individu juga tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, biasanya akan menjadi anxiety, menjadi cemas tentang masalah-masalah tertentu. Nah, ketika orang mengalami kecemasan, bisa jadi dia selalu berusaha untuk mengatasi kecemasan tersebut dengan berusaha lebih. Misalnya ditinggalkan orang yang dia cintai. Oke, tapi habis itu dia berusaha untuk mencari lagi enggak misalnya. Atau berusaha untuk membuat diriku happy lagi enggak? Atau berusaha untuk improve diri lagi enggak? Kalau iya, biasanya kecemasan itu akan berkurang. Sampai nanti ada stresor lagi yang enggak terbendung. Tapi kalau nanti ternyata tidak dilakukan apa-apa, akhirnya bisa menjadi anxiety disorder. Levelnya gitu ya. Anxiety disorder itu terjadi ketika benar-benar sudah tidak bisa dibendung lagi dan terkadang bisa terjadi anxiety tanpa ada pencetusnya. Kalau tadi kita ditinggalkan, kita merasa cemas, misalkan begitu ya. Tapi kalau sudah disorder, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aja bisa terjadi kecemasan itu tadi yang saya informasikan. Ada otot tegang, tension, sakit kepala, mual muntah, takut, overthinking, gejala fisik lainnya. Kemudian tidak bisa tenang, mudah lelah, sulit fokus, sulit tidur, jantung deg-degan, kepala muter, vertigo, dan lain sebagainya gitu. Sulit menarik nafas. Nah itu kadang-kadang kalau di anxiety disorder itu nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja begitu. Gitu loh. Ya, jadi beda antara anxiety biasa, normal, ketika orang hidup sehari-hari aja, kayak orang yang besok mau ujian, kemudian cemas, takut, besok bisa nggak ya gitu, aku bisa ngerjain nggak ya, misalkan kayak gitu. Tapi dia berusaha belajar, bimbel, kemudian latihan terus gitu ya. Kemudian ketika benar-benar dia menghadapi ujian, dia bisa habis itu cemasnya hilang. Habis itu. Tapi beda cerita dengan orang yang takut, cemas, besok ujian, ini itu. Tapi dia nggak berusaha apa-apa, cuma takut aja gitu. Dia bimbel juga enggak, belajar juga enggak, tanya-tanya teman juga enggak, pinter juga enggak gitu loh. Akhirnya nggak berusaha apa-apa, dia cuma cemas-cemas doang. Ketika dia menghadapi ujian, dia beneran nggak bisa. Ketika nggak bisa, cemasnya tambah tinggi. Ketika
ujiannya sudah selesai pun dia tambah cemas lagi. Kenapa? Karena dia merasanya tidak berusaha gitu loh. Dia tidak berusaha menyelesaikan sesuatu yang seharusnya dia bisa lakukan. Nah, itulah kuncinya sebetulnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mental. Fokus pada sesuatu yang sebetulnya bisa kamu lakukan. Tapi nanti itu kita bahas di belakang ya. Gini, kuncinya memang adalah bagaimana kita merespon stres, bagaimana kita merespon masalah, bagaimana kita menghadapi anxiety tersebut. Karena gini, sistem dari anxiety itu sendiri itu adalah sistem pertahanan diri dari manusia. Istilahnya alarm gitu. Ada false positif, ada false negatif gitu kadang. Sering ding kalau misalkan ada di anxiety disorder ya. Gini, alarmnya itu bentuknya adalah seperti biji kacang gitu ya di otak kita. Saya lupa namanya lagi. Hipokampus atau hipotalamus ya, saya lupa. Hipokampus kalau nggak salah ya namanya. Mohon maaf, coba tolong koreksi ya. Kalian komen deh namanya apa. Ketika saya menulis materi ini tuh saya lupa untuk menuliskan itu dan tiba-tiba blank aja gitu. Mohon maaf ya. Jadi ada sistem itu di otak kita yang merespon atas stresor atau rasa takut. Dan respon itu ada 3. Fight, or flight, or freeze response. Saya ulang lagi ya. Fight, or flight, or freeze response. Fight itu artinya kita melawan. Flight itu artinya kita terbang, kabur, lari. Freeze itu artinya kita membeku, diem. 3 hal ini adalah sebetulnya modalitas kita untuk bertahan hidup. Dan seringkali dalam kondisi cemas, kondisi takut, kita itu semacam berbolak-balik antara stuck di survival mode bertahan hidup tadi, fight, flight, freeze, atau dalam mode creation. Karena ketika orang cemas itu biasanya nggak bisa berkreasi gitu loh. Dia menahan diri karena takut. Fokusnya, pikirannya, tenaganya, semuanya untuk mengatasi stresor. Istilahnya seperti orang yang sedang dikejar-kejar singa gitu ya. Nggak ada waktu untuk berpikir kreatif gitu loh. Dia merasanya hidupnya itu seperti dikejar-kejar seperti itu. Ketika kita dikejar gitu ya oleh stresor tersebut, dengan rasa takut kita dikuasai oleh kecemasan, hormon kortisol, stres, hormon yang mengatur stres dalam tubuh kita, kemudian adrenalin kita, atau noradrenalin juga, itu tinggi sekali. Untuk apa? Gunanya untuk kita menentukan kita mau apa. Mau lawan atau mau lari sih, gitu loh. Kalau kita diem aja atau kita lari, kecemasan itu akan jadi semakin besar, gitu loh. Kuncinya di situ. Tapi kalau kita berusaha untuk melawan, kita berusaha untuk menyelesaikan, kecemasan itu pelan-pelan akan subside atau berkurang atau bahkan menghilang. Banyak sekali yang bertanya gitu ya. Di konten-konten saya itu banyak sekali yang bertanya, "Pak, gimana sih cara untuk menghilangkan ketakutan bersepeda? Bagaimana menghilangkan ketakutan untuk menghadapi orang lain, menghadapi ketakutan berbicara di depan umum, menghadapi ketakutan naik mobil, banyaklah menghadapi ketakutannya bagaimana?" Jawaban saya cuma satu, ya fight, kita melawan. Karena kalau kita tanya ke mereka, selama ini kamu melakukan apa untuk mengatasi kecemasan tersebut atau ketakutan itu gitu. Mereka cuma bilangnya, ya nggak ada sih. Saya menghindarin aja semuanya itu. Karena aku takut naik motor, nggak pernah naik motor. Karena aku takut sendirian, nggak pernah sendirian. Paham ya maksudnya ya? Karena apa? Ketika kita melawan ketakutan kita berusaha menyelesaikan itu, otak kita itu jadi punya pemahaman baru gitu loh. Oh, kamu nggak takut lagi dengan hal ini, ya udah,
Aku berhenti atau mengurangi rasa takut itu dengan cara apa? Mengurangi kortisol, mengurangi adrenalin yang muncul. Apalagi ketika kamu melawan, kamu sambil melakukan latihan untuk menenangkan diri gitu loh. Ya, jadi nggak cukup kalau orang bilang itu hanya bilang, ya udahlah kamu nggak usah takut lagi, jangan overthinking, cuma ngomong aja gitu. Nggak bisa, kamu secara perilaku juga harus berubah. Nah itu yang namanya cognitive behavior therapy. Terapi kognitif dan perilaku. Nah, kognitif perilaku ini, terapi ini sangat efektif untuk anxiety disorder. Karena anxiety disorder ini kan banyak ya. Sebetulnya ada generalized anxiety disorder, panic disorder, fobia atau specific phobia, agorafobia, social anxiety disorder. Banyak ya anxiety, tapi nanti mungkin akan saya bahas satu-satu di season ketiga ini ya, mengenai anxiety disorder ini lengkap semuanya. Dan treatment untuk anxiety itu memang yang paling tepat adalah CBT. Kalau perlu, sambil ada obat-obatan dari psikiater juga boleh, nggak apa-apa. Tapi tanpa itu pun kamu tetap bisa berubah. Oke? Tadi sempat saya singgung mengenai kenapa sih orang bisa jadi cemas gitu ya. Penyebab awalnya pasti kita nggak tahu ya, tapi kebanyakan memang karena stresor. Stresor yang terjadi dalam diri kita. Tapi pertanyaannya jadi muncul lagi, kenapa dengan stresor yang sama, orang itu belum tentu kena anxiety yang sama gitu. Karena ada beberapa faktor risiko yang lain, misalnya genetik itu juga bermain peran gitu ya di situ. Kemudian faktor lingkungan, perkembangan psikologis, kemudian apakah lingkungannya stressful atau tidak, faktor keluarga gitu ya. Masalah keluarga, apakah ada abuse atau ada loss, atau dari pasangan, dari keluarga, ada violence, atau KDRT, itu juga penting sekali untuk menjadi faktor risiko. Kita harus tahu dulu, kalau misalnya faktor risiko terbesarmu adalah karena keluarga yang abuse, ya berarti terapinya nggak perlu CBT, kamu tinggalin dulu itu loh keluarga yang seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Bukannya berarti saya menjadi seorang advokat, kayak, oh berarti kalau ada masalah sama keluarga gitu udah pasti tinggalin. Bukan seperti itu yang menjadi poinnya. Poinnya adalah ketika ada sesuatu yang benar-benar menyakiti dirimu. Menyakiti loh. Toxic. Abuse. Secara mental, fisik. Kamu tetap tinggal di situ. Akan jadi seperti apa kamu? Apakah kamu nggak sayang sama dirimu sendiri gitu? Perjalananmu itu masih panjang. Jiwamu itu berontak ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi kamu nggak lakukan. Itu dulu sebelum kamu terapi kognitif behavior terapi. Setelah itu baru kamu boleh CBT di psikolog. Karena gini, kalau kita terus-terusan berada di tempat yang toxic, abuse, tubuh kita itu seperti botol air yang penuh gitu ya. Yang berisi mungkin air itu kita analogikan sebagai kecemasan, ketakutan. Tiap hari kamu isi dengan ketakutan dan kecemasan terus penuh, meluap kan lama-lama. Nah, meluapnya itu kadang-kadang kita menjadi emosi yang berlebihan. Itu tanda-tanda awalnya biasanya kita nangis berlebihan, kita marah, irritable, gampang tersinggung. Itu awal-awalnya. Lama-lama ya kita jadi cemas, takut, depresif gitu. Paham ya? Sebagai penutup nih, saya hanya ingin memberikan penyuluhan lah kepada kalian semua, edukasi lah. Otak kita itu akan selalu berusaha membuat kita itu merasa aman, bukan bahagia. Sistem ini itu akan selalu membuat kita secara default itu menarik diri agar aman. Ketika lama dalam zona aman, kita anggap selain di zona aman kita itu berbahaya. Makanya orang lain dengan anxiety, depression sering menarik diri dan menyendiri di kamar atau tidak interaksi dengan orang-orang di luar atau di orang-orang yang baru gitu. Sedangkan kalau kita terus-terusan
menuruti otak kita untuk merasa aman, aman, aman terus, kita ditarik terus untuk tidak berkembang. Memangnya orang itu mau bekerja keras karena mereka mau gitu? Bukan, karena mereka butuh untuk improve. Mereka itu ingin improve gitu loh. Memangnya orang berolahraga gitu karena mereka suka gitu bangun pagi, angkat beban, sakit loh. Bukan, karena mereka suka dengan improvement yang akan mereka dapatkan gitu loh. And they do it anyway. Kenapa? Karena untuk improve supaya kita nggak di situ-situ aja, supaya kita nggak masuk ke mode default otak kita yang selalu menarik diri, selalu stay behind gitu, nggak mau untuk improve. Kita harus melatih otak kita itu selalu menyelesaikan hal-hal yang sulit. Bukan sekedar nanti otaknya menciut, bukan, tapi kita harus mengasah diri kita, melakukan hal-hal yang sulit, melakukan hal-hal yang kita nggak mau, supaya apa? Supaya kita selalu punya tujuan untuk improve diri. Jadi kita tidak give in ke otak kita bahwa ya udahlah aku aman aja gitu, biasa aja, mau jadi kayak kalau kayak gitu sih kita nggak akan berkembang gitu loh. Akhirnya kita jadi cemas, takut, banyak banget rasa takutnya kalau orang itu banyak menarik diri, banyak nggak mau improve. Maunya gini-gini aja, zona aman aja gitu. Ya, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan di season ketiga episode kedua ini. Ini lumayan panjang sih sebetulnya, tapi semoga bermanfaat. Dan ya, semoga kalian mendapatkan wawasan, insight dari podcast ini. Semoga kalian juga bisa nge-like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, komen ya yang banyak pertanyaan yang mungkin bisa saya bahas juga di podcast selanjutnya. Yang banyak nggak apa-apa. Kalau kata tretan muslim tuh, negative comment will be forgiven. Nggak apa-apa, kalian mau komen jelek pun nggak masalah. Komen suportif sangat saya terima kasih. Nanti kalau ada super thanks misalnya, ya saya terima kasih sekali. Tapi kalian bisa support channel ini, support saya untuk selalu mengedukasi dengan like, comment, subscribe, dan nonton sampai selesai. Mendengarkanlah ya, karena videonya belum ada. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Saya Ferdian Permana, psikolog klinis. Mohon undur diri dan salam sehat jiwa untuk kita semua. Bye-bye.